الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Melanjutkan pelajaran Al-Qaulul Mufid fi Adillati Tauhid, masih menerangkan tentang seputar permasalahan iman dan penyimpangan yang terjadi di dalam memahami permasalahan ini. Di sini kata beliau rahimahullah, fatwa al-lajnati daima lil ifta. Fatwa al-lajnah daima lil ifta ini adalah lembaga resmi yang ada di Arab Saudi dalam mengeluarkan fatwa-fatwa nomor 21436 dan tarikh tanggal 8 bulan 4 tahun 1427 Hijriah. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah semata hanya untuk Allah, salawat dan salam terhadap yang tidak ada nabi setelahnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, faqad ittala'at al-lajnatu ad-da'imatu lil-buhuth al-'ilmiyyah wal-ifta'. Lembaga al-lajnah daimah untuk pembahasan ilmiah dan fatwa itu telah menelaah ala ma warada ila samahatil mufti al-'am, terhadap apa yang datang atau yang disampaikan kepada mufti yang mulia, yaitu pada masa itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi ta'ala alaih, min adadin minal mustafnin, dari beberapa yang mereka meminta fatwa, minal mustaftin al-muqayyadati istifta'atuhum bil amanatil 'ammah li hay'ati kibaril ulama, yang permintaan fatwa mereka itu tertulis yang ditulis kepada al-amanatul 'ammah milik lembaga para ulama besar yang ada di Arab Saudi, dan ini ditulis nomor dan tanggalnya sekian-sekian. Waqad sa'ala al-mustaftuna as'ilatan katsiratan madmunuha, di mana para peminta fatwa ini bertanya dengan banyak pertanyaan yang kandungannya, mereka mengatakan zaharat fil awinatil akhirah fikratul irja, bahwa telah nampak pada masa-masa belakangan ini pemahaman murji'ah. Telah kita terangkan apa itu murji'ah, bahwa intinya pemahaman murji'ah secara umum adalah mereka yang berpandangan amalan tidak termasuk bagian dari iman. Ini telah menyebar bisyaklin mukhif, dalam bentuk yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Wanbara li tarwijiha adadun kathirun minal kuttabi, dan yang dalam jumlah yang besar dari para penulis, mereka justru yang berupaya untuk mempromosikannya dan untuk menjadikan pemahaman ini menjadi pemahaman yang populer. Ya'tamiduna ala nuqulatin mabturatin min kalam Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di mana mereka bersandar kepada penukilan-penukilan yang terpotong-potong, tidak dinukil dengan penukilan yang lengkap dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Mimma sabbaba irtibakan 'inda kathirin minan nasi fi musamma al-iman. Hal ini menyebabkan timbulnya keguncangan pada sebagian banyak dari kalangan manusia, dari kaum muslimin, di dalam memahami definisi iman itu. Haitsu yuhawilu haula alladhina yanshuruna hadhihi al-fikrah, di mana mereka-mereka yang menyebarkan pemikiran ini berupaya ayyukhrijul amala an musammal iman, untuk mengeluarkan amalan itu dari definisi dan penamaan iman. Wa yarawna najata man taraka jami'al a'mal, dan mereka berpandangan orang yang meninggalkan seluruh amalan saleh itu masih bisa selamat. Mereka menganggap selamat dari neraka, dari kebinasaan.
walaupun orang itu meninggalkan seluruh amalan. وذلك مما يسهل على الناس الوقوع في المنكرات وأمور الشرك وأمور الردة, dan hal itu justru akan membuat manusia bermudah-mudahan untuk terjatuh ke dalam perkara yang mungkar, perkara-perkara syirik, perkara-perkara yang dapat menyebabkan mereka murtad. Idza alimu anna al-imana mutahaqqiqun lahum, apabila mereka mengetahui bahwa iman itu tetap terwujud pada diri mereka, walau lam yuaddu al-wajibat, walaupun mereka tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan. Wa yatajannabul muharramat, walaupun mereka tidak menjauhkan diri dari perkara-perkara yang haram. Apapun yang mereka lakukan. Meninggalkan seluruh kewajiban, melakukan seluruh perkara yang diharamkan, dalam pandangan mereka ini dia tetap seorang mukmin. Dan tidak hilang keimanannya. Walau lam ya'malu bi syara'i'id din, walaupun mereka tidak mengamalkan syariat-syariat yang ada di dalam agama ini, binaan ala hadzal madhab, dibangun di atas pandangan ini, pemikiran ini. Wala syakka anna hadzal madhhab lahu khuturatuhu 'ala al-mujtama'ati al-islamiyah, dan tidaklah diragukan bahwa madhab ini, pandangan ini, pemikiran ini memiliki pandangan yang berbahaya terhadap masyarakat Islam. Wa umuril aqidati wal ibadah, dan demikian pula berbahaya bagi hal-hal yang berkaitan tentang permasalahan akidah dan perkara ibadah. فالرجاء من سماحتكم بيان حقيقة هذا المذهب, maka diharapkan bagi kalian para masyayikh, para ulama yang mulia, untuk menerangkan hakikat dari madhab ini, wa atharihi, dan pengaruhnya, wa atharihi sayyi'ah, dan pengaruhnya yang buruk di tengah masyarakat, wa bayanul haqqil mabni 'alal kitab was sunnah, dan diharapkan bagi kalian untuk menerangkan kebenaran yang dibangun di atas Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahqiqun naqli an Syekhul Islam, dan membenarkan penukilan dari Syekhul Islam, hatta yakuna al-muslimu ala basiratin min dinih, agar kemudian seorang muslim berada di atas kejelasan dari agamanya. Waffaqakumullah wa saddada khutakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kalian dan membenarkan langkah dan jalan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kandungan dari pertanyaan yang disampaikan kepada Al-Lajnah Ad-Daimah. Wa ba'da dirasati al-lajnah lil istifta ajabat bima yali, dan setelah dipelajari oleh lembaga Lajnah Daimah dalam fatwa yang berkaitan dengan fatwa, dan mereka mempelajari kandungan dari pertanyaan permintaan fatwa ini, maka mereka pun menjawab berikut ini. Hadhil maqalatul madhkurah, makalah yang disebutkan ini, hiya maqalatul murji'ah, yaitu makalah yang datang dari kelompok murji'ah. Alladzina yukhrijuna al-a'mala an musamma al-iman, yaitu mereka yang mengeluarkan amalan dari definisi dan penamaan iman. Wa yaqulun, mereka mengatakan al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi, iman itu hanyalah membenarkan dalam hati, tidak ada kaitannya dengan ucapan lisan apalagi amalan. Au at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisani faqat, atau sebagian mengatakan iman itu adalah membenarkan dalam hati dan mengucapkan dengan lisan saja. Wa ammal a'malu fa innaha indahum syartu kamalin fihi faqat. Adapun amalan, maka dalam pandangan mereka amalan hanya merupakan syarat kesempurnaan iman saja. Jadi bukan merupakan bagian dari iman, hanya sekedar menyempurnakan saja. Wa laysat minhu, dan bukan bagian dari iman, hanya penyempurna. Faman saddaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fahuwa mu'minun kamilul imani indahum, maka barang siapa yang telah membenarkan dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, maka dia mukmin, sempurna imannya dalam pandangan mereka. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibati wa fi'lil muharramat, walaupun dia melakukan apa yang tidak dia lakukan dalam meninggalkan kewajiban, melakukan perkara yang haram. Wa yastahiqqu dukhulal jannah walau lam ya'mal khairan qattu, dan dalam pandangan mereka
orang itu berhak masuk surga walaupun tidak mengamalkan satu pun dari amalan kebaikan. Walazima ala dhalika ad-dhalal lawazimu batilatun. Maka melazimkan yang menjadi konsekuensi dari kesesatan pemikiran ini adanya konsekuensi-konsekuensi yang batil. Minha diantaranya hasrul kufri bi kufri takdzib wal istihlalil qalbi. Membatasi kekafiran itu hanya dalam hal mendustakan apa yang datang dalam syariat atau menganggap halal dalam hatinya. Itu saja kekafiran. Padahal kekafiran itu banyak. Jenis-jenis yang menyebabkan orang kafir itu banyak. Tidak hanya berkaitan dengan istihlal qalbi, menghalalkan di dalam hati. Tapi dengan perbuatan seseorang bisa menjadi kafir. Seperti misalnya orang yang mengolok-olok agama. Orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok Rasul, mengolok-olok syariat. Dengan sekedar perbuatannya itu seorang menjadi kafir. Jadi tidak selalu berkaitan dengan masalah hati. Oleh karena itu jenis-jenis kekafiran yang menyebabkan seorang keluar dari Islam itu banyak. Wala syakka anna hadha qaulun batil wa dhalalun mubin mukhalifun lil kitab was sunnah wa ma alaihi ahlus sunnati wal jamaah salafan wa khalafa. Dan tidak diragukan ini adalah ucapan yang batil dan kesesatan yang nyata yang menyelisihi kitabullah dan as-sunnah dan apa yang menjadi keyakinan ahlus sunnah wal jamaah dahulu dan belakangan. Wa anna hadha yaftahu baban li ahli syarri wal fasadi lil inhilali min ad-din. Dan paham ini itu akan membuka pintu bagi para pelaku kejahatan dan kerusakan untuk berpisah dari agama, untuk meninggalkan dari agama, untuk melepaskan diri dari agama. Wa adam at-taqayyud bil awamiri wan nawahi wal khauf wal khasyati min Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ingin terikat dengan perintah dan larangan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'attilu janibal jihad fi sabilillah wal amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Dan paham ini itu akan dapat menyebabkan ditinggalkannya sisi berjihad di jalan Allah, sisi amar ma'ruf, pentingnya menegakkan amar ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah manusia dari kemungkaran. Wa yusawwi baina as-salih wat talih. Dan dengan paham ini menyebabkan orang menyamakan antara yang saleh dengan yang jelek, yang beramal buruk, dengan pendosa, wal muti' wal 'asi, orang yang taat dan orang bermaksiat, wal mustaqim ala dinillah wal fasik al mutahallil min awamirid din wa nawahi. Dan menyamakan antara orang istiqamah di atas agama Allah dengan orang yang fasik, yang melepaskan dirinya dari perintah-perintah di dalam agama dan larangannya. Madama an a'malahum hadhihi la tukhillu bil iman kama yaqulun. Selama amalan-amalan mereka itu tidak merusak keimanannya sebagaimana yang mereka katakan. Walidzalik, oleh karena itu, ihtamma a'immatul Islam qadiman wa hadithan bayana butlani hadzal madhhab. Oleh karena itu para imam-imam kaum muslimin baik dahulu hingga sekarang mereka sangat merasa penting untuk menerangkan batilnya madhab ini, batilnya pemahaman ini, warad ala ashabihi, dan membantah orang-orang yang berpaham demikian. Wa ja'alu li hadhihi al-mas'alati baban khasan fi kutubil aqaid. Bahkan mereka menjadikan permasalahan iman ini menjadi satu bab khusus dalam kitab-kitab aqidah. Bal allafu fiha muallafatin mustaqillatan. Bahkan mereka menulis demikian banyak karya-karya secara khusus yang berkaitan tentang masalah iman. Kama fa'ala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah wa ghairuhu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya. Ya, seperti Al-Qasim bin Salam, Abu Ubaid, Ibn Abi Syaibah juga masing-masing menulis kitab tersendiri yang disebut kitab Al-Iman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin.